menikmati keindahan alam yang menakjubkan dengan sensasi terbang yang menegangkan, Anda bisa mencoba wahana Giant Canyon Swing di Taman Hiburan Glenwood Caravans Adventure Park di Amerika Serikat. Di sana terdapat wahana permainan ekstrim dengan bentuk ayunan raksasa yang dibangun di atas sungai Colorado. Ketinggiannya mencapai 395 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 112 derajat mdpl dan berayun dengan kecepatan sampai 80 km per jam. Apakah Anda berani mencoba? Insanity Stratosphere. Wahana ini juga patut dicoba untuk para pecinta uji adrenalin. Terletak di ruang Stratosphere di Las Vegas, Amerika Serikat, wahana ini dijuluki baling-baling raksasa karena bentuk dan cara permainannya seperti baling-baling. Anda akan digantung dengan ketinggian 270 meter di atas permukaan laut dan secara perlahan akan diputar dengan kemiringan posisi duduk 70 derajat ke bawah. Saat menaiki wahana ini, jangan tutup mata Anda ya, karena permainan ini akan menyuguhkan pemandangan indah kota Las Vegas dari ketinggian. Lex Luthor Drop-Off Dome adalah wahana dengan sensasi terjun bebas dari ketinggian 126 meter yang terletak di Taman Wisata The Six Flags Magic Mountain di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengunjung yang mencoba menaiki permainan ini akan duduk berdelapan pada gondola dan mereka akan ditarik ke atas dengan waktu 90 detik. Sampai di atas, pengunjung akan dibiarkan sebentar untuk menikmati indahnya pemandangan. Dengan kecepatan 137 km per jam, pengunjung akan didorong dan akan berhenti beberapa meter di atas permukaan bumi dengan sistem pengereman magnetik. Yang terakhir adalah Colossus. Wahana ini mungkin akan membuat pengunjung yang mencoba permainan ini merasa mual, karena wahana ini akan berputar seperti bor atau gasing sebanyak 4 kali dengan kecepatan tinggi dan 10 kombinasi putaran. Wahana ini terletak di Thorpe Park, Surrey, Inggris. Harga emas yang lumayan mahal menjadi satu alasan beberapa negara terus berlomba menemukan hasil emas di negara mereka hingga emas mereka berlimpah. Salah satunya adalah China. China berhasil menjadi negara yang menghasilkan emas terbanyak di dunia, yakni sekitar 383,2 ton setiap tahunnya. Selama bertahun-tahun, China telah menjadi negara penghasil teratas, menyumbang 11% dari produksi tambang global. Namun, produksi turun dari hampir 400 ton tahun lalu, mewakili penurunan 3 tahun berturut-turut. Tren turun ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan lingkungan yang lebih ketat yang diberlakukan oleh pemerintah. Misalnya, kontrol yang lebih ketat atas penggunaan sianida di tambang emas memaksa beberapa operasi untuk mengurangi produksi. Berlanjut ke negara berikutnya, Rusia menghasilkan emas sebanyak 329,5 ton emas setiap tahunnya. Sebanyak 83% emas Eropa berasal dari Rusia yang telah meningkatkan produksinya setiap tahun sejak 2010. Rusia memimpin atas Australia untuk menjadi produsen terbesar kedua di dunia, menambang 50 ton lebih banyak pada 2019 daripada tahun sebelumnya. Bergeser ke Australia. Australia telah menghasilkan sebanyak 325,1 ton emas setiap tahunnya. Australia telah membukukan peningkatan produksi selama 7 tahun berturut-turut, naik 4% pada 2019. Industri mineral menghasilkan lebih dari setengah dari total ekspor Australia dan menghasilkan sekitar 8% dari PDB. Produksi yang lebih tinggi di beberapa tambang dan jalannya proyek seperti Mount Morgans dan Cadia Valley berkontribusi pada peningkatan produksi.
Selain sebagai negara adidaya, Amerika juga menjadi negara penghasil emas terbesar, yakni 200,2 ton setiap tahunnya. Akan tetapi, produksi emas Amerika turun 11% pada 2019, mengakhiri pertumbuhan 5 tahun berturut-turut. 12 negara bagian menghasilkan emas senilai sekitar 8,9 miliar US dollar dan terhitung 6,1% dari total global. Sekitar 78% emas yang diproduksi di Amerika Serikat berasal dari Nevada. Jika negara bagian itu dianggap sebagai negara, itu akan menjadi nomor 6 dalam daftar ini dengan 173,6 ton yang ditambang pada 2019. Kota, ada seseorang yang percaya bahwa kiamat dapat dihindari, yakni dengan membangun sebuah bunker yang ditanam di bawah tanah. Untuk menghindari bencana-bencana besar di permukaan bumi, bahkan kiamat. Vicino dan Larry membangun 575 bunker yang diklaim dapat menampung 10.000 orang. Tentu saja, bunker-bunker yang dibuat Vicino dan Larry tidak gratis. Setiap orang yang ingin menghindari kiamat dengan bunker ciptaan Vicino perlu merogoh kocek minimal sebesar 40.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 584 juta rupiah. Palung laut adalah salah satu objek alam yang berada di dasar laut yang berupa cekungan. Dan palung ini banyak sekali ditemukan di dalam laut bumi. Tentu saja dengan kedalaman berbeda-beda, namun ada beberapa palung laut terdalam yang ada di dunia. Berikut top files rangkum informasinya untuk Anda. Palung Mariana terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Palung ini dikenal sebagai palung terdalam di dunia. Kedalaman Palung Mariana jauh lebih dalam dibanding gunung tertinggi di dunia, yakni Gunung Everest. Diperkirakan palung ini memiliki kedalaman sekitar 36.201 kaki atau 11.304 meter. Sedangkan ketinggian Gunung Everest sekitar 29.035 kaki atau sekitar 8.850 meter. Artinya Palung Mariana jauh lebih dalam dibandingkan tingginya Gunung Everest.
Ekspedisi di Palung Mariana yang paling terkenal adalah ekspedisi oleh James Cameron, seorang sutradara dari film Titanic dan Avatar. Ekspedisinya dilakukan pada tahun 2012. Ia menyelam dengan menggunakan kapal selam berbentuk kapsul dan menyelam secara vertikal. James Cameron membutuhkan waktu 2 jam hingga sampai pada titik terdalam di Palung Mariana. Molloy Deep. Salah satu palung terbesar ini biasa dikenal dengan sebutan lubang Molloy ini adalah fitur Bati Mary di Selat Fram, Laut Greenland, sekitar 160 km di bagian barat Svalbard. Kedalaman pinggiran luar lubang adalah 2.700 meter dan bagian paling dalam adalah 5.600 meter di bawah permukaan laut. Lubang Molloy punya lantai cekungan dengan luas 220 km persegi dan menjadi titik terdalam di Samudra Arktik. Menariknya, orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mencapai dasar lubang Molloy adalah Viktor Veskovo yang dilakukan pada 24 Agustus 2019 lalu. Palung Diamantina. Salah satu palung yang berlokasi di barat daya Perth, Australia Barat. Palung Diamantina membentang seluas 1.900 km dari Ninety East Ridge ke Naturaliste Plateau. Titik terdalamnya berada di Samudra Hindia dengan kedalaman 7.079 meter di bawah permukaan laut. Namun beberapa ahli masih bersilang pendapat mengenai kedalaman Palung Diamantina. Dibandingkan dengan palung laut lainnya yang ada di dunia, Palung Diamantina masuk ke dalam daftar palung terdalam di dunia peringkat ke-11. Sebagian ahli lain menyaksikan kedalaman Palung Diamantina yang mencapai 7.079 meter di bawah permukaan laut karena meyakini bahwa kedalaman sebenarnya bisa mencapai 8.047 meter di bawah permukaan laut. Pemirsa, itulah beberapa palung laut terdalam yang ada di dunia. Berbanding terbalik dengan kondisi rumah mewah yang ditinggal begitu saja ini, tak semua orang mampu membangun hunian indah yang megah bak istana. Sebuah rumah yang terlihat besar dan megah membuat netizen ramai mengomentarinya. Rumah ini persis bak istana megah. Sayangnya, rumah tersebut tidak dihuni alias kosong. Rumah ini menjadi bahan perbincangan karena unggahan akun Teteh Purnama di Facebook miliknya. Dalam unggahan tersebut, terlihat rumah megah ini adalah bangunan yang sudah ditinggalkan, tak ada penghuninya. Hal ini membuat netizen mengeluarkan spekulasi macam-macam tentang rumah ini. Bangunan yang lebih mirip seperti hunian konglomerat kaya raya ini ternyata terletak di Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Layaknya rumah-rumah yang tak terurus dan ditinggalkan, jika dilihat sekilas, rumah ini juga bisa menimbulkan kesan angker. Bahkan, ada salah satu komentar yang mengatakan bahwa ia pernah melewati rumah tersebut. Tetapi seketika mesin motornya mati dan ada suara mirip orang tertawa, entah dari mana sumbernya. Banyak pula yang mengatakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah hantu. Min Seong Ghost House dinobatkan sebagai rumah berhantu paling menyeramkan di tahun 2019. Min Seong Ghost House memiliki kisah yang cukup mengerikan, mulai dari perselingkuhan hingga bunuh diri yang memberikan kesan menyeramkan. Dibangun pada tahun 1929 oleh Liu Rongyu, rumah bergaya neo-barokyu ini tersembunyi di antara tanaman hijau yang tumbuh lebat. Salah satu cerita paling populer adalah seorang tentara melakukan bunuh diri di rumah tersebut setelah mendengar suara-suara aneh. Penduduk setempat juga mengatakan bahwa piano kuno yang telah dihancurkan di villa tersebut masih mengalunkan musik yang terdengar hingga ke pedesaan.